raja raksasa itu Prabu Dasakumara yang merupakan suksma dari Prabu Dasamuka pada zaman dahulu. Di situ dia bersama anaknya yaitu Bego Sukma atau Indrajit. Nah, diceritakan suatu hari sang raja tadi, si Dasakumara tadi mengutus kepada anaknya Bego Sukma tadi untuk bersama-sama menyerang negara Slogoimo. Wilujeng Rai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Kali ini kita masih ditemani oleh Mas Gurit dan akan membahas hal-hal apa saja yang ada di dalam pedalangan seperti lakon, cerita, tokoh maupun sanggit-sanggit yang ada di dalam pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Pasti pemirsa penasaran tentang apa yang akan kita bahas kali ini. Langsung aja kita tanyakan ke Mas Gurit. Selamat malam Mas Gurit. Selamat malam Mas Bayu. Saya masih penasaran Mas tentang salah satu tokoh yang sering tampil di dalam pementasan wayang kulit. Iya Mas. Yaitu Prabu Kresna, Raja Negara Dwarawati. Benar sekali. Nah, itu apakah masih ada lakon yang menceritakan tentang tokoh tersebut, yaitu tokoh Prabu Kresna? Oh iya Mas Bayu. Nah, mungkin Mas Bayu kali ini menanyakan tentang tokoh Prabu Kresna tersebut yang menurut saya juga tokoh yang sangat familiar di dalam kisah Mahabharata dan juga di pewayangan, khususnya wayang kulit. Nah, kalau tidak salah pada saat kita membahas di epos Mahabharata, beberapa kali kita juga membahas tentang tokoh si Kresna itu sendiri dari kelahirannya, dan juga ada lakon Kresna Kembang kalau tidak salah. Ada juga lakon Kresna Duta, tadi juga ada seperti itu Mas Bayu. Nah, Kresna Gugah juga tidak, kalau salah juga ada di epos Mahabharata. Mungkin nanti pemirsa bisa menyimak di video-video kita yang sudah lalu seperti itu. Nah, untuk kali ini Mas Bayu ingin menanyakan lagi apakah masih ada lakon yang mengisahkan tentang Prabu Kresna itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak sekali Mas Bayu yang lakon yang menyangkut Prabu Kresna sebagai tokoh utamanya. Nah, tetapi kali ini kita hanya membahas beberapa saja. Nah, salah satu lakon yang saya ketahui yang menyangkut tentang Prabu Kresna tadi ada lakon Kresna Begal. Kresna Begal yang saya ketahui itu tadi sebenarnya lakon tersebut juga familiar, banyak sekali dalang-dalang yang mementaskan. Jadi sanggit-sanggit tentang lakon Kresna Begal tadi banyak sekali. Nah, kita ambil salah satu saja yang saya ketahui. Lakon tersebut mulai ketika Prabu Kresna di negara Dwarawati suatu hari tadi menerima kedatangan si Bima atau Werkudara. Pada saat itu datang ke negara Dwarawati menanyakan tentang hilangnya Arjuna dari negara Amarta pada saat itu. Nah, Prabu Kresna pada saat itu mengatakan bahwasanya Arjuna tadi akan timbul di negara Slagaima. Nah, Bima pun pada saat itu ceritakan merasa lega. Dia mengetahui bahwasanya adiknya tadi akan istilahnya timbul, akan keluar di negara tersebut. Nah, akhirnya dia diceritakan mendahului para kadang-kadang saudara Pandawa tadi, dan juga Kresna tadi mendahului dulu pergi ke negara Slogoimo tadi. Jadi Bima tersebut berangkat dahulu. Selanjutnya disusul oleh si Kresna beserta anaknya Raden Samba dan Setyaki. Nah, Kresna tadi ceritakan di pewayangan dia bisa menuju tempat yang sangat jauh tadi dengan cepat dengan cara dia bisa terbang. Kresna tadi perjalanan bisa terbang seperti itu Mas Bayu. Oh, jadi menurut Kresna si Arjuna akan timbul di negara Slogoimo seperti itu Mas Bayu. Nah, selanjutnya di tempat lain di negara Swargo Bandang yang pernah saya katakan negara tersebut dipimpin oleh raja raksasa itu Prabu Dasakumara yang merupakan
suksma dari Prabu Dasamuka pada zaman dahulu. Di situ dia bersama anaknya yaitu Bego Sukma atau Indrajit. Nah, diceritakan suatu hari sang raja tadi, si Doso Kumoro tadi mengutus kepada anaknya Bego Sukma tadi untuk bersama-sama menyerang negara Slogoimo karena dirinya ingin menikah dengan putri raja negara Slogoimo yang bernama Dewi Danuwati. Dewi Danuwati yang merupakan anak dari Prabu Danuwaseso raja negara Slogoimo pada saat itu. Nah, di situ diceritakan Bego Sukma pun bersedia mengestakake dawe bapake, lalu dia berangkat membawa beberapa prajurit raksasa pada saat itu. Nah, sedangkan si Prabu Doso Kumoro tadi dia akan menyusul dengan cara dia terbang ke angkasa karena dia juga memiliki niatan untuk memusnahkan Titis Wisnu karena Doso Muko tadi memiliki dendam yang sangat luar biasa kepada Trah Wisnu atau Titis Wisnu karena kemarin Romo Wijaya kan merupakan Titis Wisnu. Dia sangat dendam sekali kepada Titis Wisnu tersebut, Mas Bayu. Ternyata si Doso Kumoro itu memiliki beberapa niat jahat ya. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, selanjutnya singkat cerita si Prabu Doso Kumoro tadi ketika terbang ingin menyusul anaknya tadi mencari Titis Wisnu tadi dia bertemu dengan Kresna. Kresna yang juga bersama-sama ingin menuju negara Slogoimo tadi. Diceritakan Doso Kumoro tadi mengetahui bahwasanya Kresna tadi adalah merupakan Titis Wisnu. Ya, ketok saka gelagate mungkin seperti itu. Maka diceritakan si Doso Kumoro tadi langsung saja menubruk si Kresna tadi dari belakang. Lalu apa yang dilakukan Kresna saat itu, Mas? Ada orang yang menyerangnya dari belakang. Nah, di situ diceritakan Prabu Kresna tadi pun kaget. Dia kaget. Nah, akhirnya pada saat itu dia mengetahui bahwasanya yang menyerang tadi adalah musuh dan terjadilah peperangan di antara mereka berdua, Doso Kumoro dengan si Prabu Kresna. Nah, diceritakan bahwasanya Kresna tadi dia tadi mengalami kekalahan dan dia ceritakan memutuskan pergi untuk menghindari si Doso Kumoro tadi. Dia memilih pergi dari peperangan tadi, tidak mau berperang dengan Doso Kumoro, dia memilih pergi dan akan tetapi pada saat terus dikejar oleh si Prabu Doso Kumoro karena niatnya tadi ingin memusnahkan Titis Wisnu, Mas Bayu. Jadi saat itu Prabu Kresna kalah melawan Doso Kumoro. Ya, seperti itu. Pergi. Nah, lalu perginya itu kemana, Mas? Nah, di situ pelarian dari Prabu Kresna tadi ceritanya dia pergi menghindari kejaran dari Doso Kumoro. Dia bertemu dengan seorang pandita yang bernama Resi Joyowilopo dari pertapan Yosoroto. Nah, diceritakan Kresna tadi mengatakan bahwasanya dia tadi sedang dikejar oleh Suksmani Doso Muko yang bernama Doso Kumoro. Nah, sang begawan pada saat bersedia membantu si Prabu Kresna. Nah, diceritakan si begawan Joyowilopo tadi menghadang si Doso Kumoro tadi. Terjadilah peperangan di antara mereka berdua, akan tetapi sang begawan Joyowilopo tadi ternyata juga kalah menghadapi si Doso Kumoro pada saat itu, Mas Bayu. Dan diceritakan si Doso Kumoro karena telah mengalahkan sisa begawan tadi Joyowilopo tadi, dia terus mengejar. Jadi Kresna tadi terus dikejar terus seperti itu, Mas Bayu. Terus dikejar terus ya. Ya, seperti itu, Mas Bayu. Nah, sedangkan pada saat itu di tempat lain di Kayangan Cokro Kembang, tempatnya Bathara Kamajaya beserta istrinya yaitu Dewi Komorate. Nah, suatu hari kedua Bathara tadi kedatangan si Raden Arjuna. Arjuna tadi datang beserta para punakawan. Nah, kedatangan dari Arjuna tadi, dia tadi mengatakan bahwasanya dia ingin meminta sarana untuk bisa menikahi putri dari negara Slogoimo yang bernama Dewi Danuwati. Lalu bagaimana saran dari Bathara Kamajaya saat itu, Mas? Tapi sebelum Mas Guru cerita lebih lanjut, silakan diminum. Oh iya, Mas Bayu. Gimana, Mas? Apa yang saran yang diberikan oleh Bathara Kamajaya? Nah, pada saat itu diceritakan si Bathara Kamajaya tadi akan memberikan bantuan dan juga saran. Arjuna tadi diceritakan lalu dirubah menjadi seorang Bambangan. Bambangan tadi jika dipedalakan adalah seorang anak pandita yang berasal dari gunung biasanya. Bambangan. Berganti nama menjadi Bambang Partokusumo akhirnya. Setelah dirubah menjadi Bambangan lalu dia diberi nama Partokusumo. Seperti itu, Bambang Partokusumo. Nah, di situ dia diutus oleh Bathara Kamajaya tadi untuk pergi ke negara Slogoimo karena negara tersebut akan terjadi sebuah bahaya. Maka si Bambang Partokusumo tadi diminta untuk datang ke negara tersebut membantu menyelamatkan, mungkin seperti itu. Nah, akhirnya si Bambang Partokusumo pun bersedia mengistake dawuh sang Bathara Kamajaya tadi lalu dia berangkat
beserta para punokaan menuju negara Slogoimo. Oh begitu ya Mas, saran yang diberikan dari Bathara Kamajoyo Benar kepada sekali. Arjuna. Ya seperti itu Mas Bayu. Nah, sedangkan di tempat lain di Kayangan namanya Selo Mangumpeng. Ya. Di situ diceritakan Bathara Yomodipati tadi diceritakan ditangisi oleh anak perempuannya yang bernama Dewi Yomoningrat. Nah, Yomoningrat tadi ceritakan menangis karena diceritakan kayangan tersebut sedang terjadi goro-goro yang entah timbulnya dari mana. Ketika diteliti pada saat itu berasal dari Titis Wisnu yang sedang diburu oleh Godoyitmo atau si Dasakumara. Jadi goro-goro yang terjadi di sekitaran Selo Mangumpeng tadi adalah si Bathara Wisnu, Titis Wisnu yang sebenarnya adalah Kresna tadi sedang diburu oleh Godoyitmo atau si Soksmane Dasamuka itu tadi Mas Bayu. Nah, lalu apa yang dilakukan Bathara Yamadipati saat itu, Mas? Nah, diceritakan pada saat itu Bathara Yamadipati tadi lalu diceritakan memutuskan untuk turun ke Marjapada untuk menenangkan goro-goro yang sedang terjadi tadi, Mas Bayu, yang disebabkan oleh Titis Wisnu yang dioyak-oyak oleh si Godoyitmo. Nah, diceritakan pada saat itu Prabu Kresna terus saja lalu dikejar oleh si Dasakumara dan akhirnya raja raksasa tersebut akhirnya ditubruk. Dasakumara tadi ditubruk oleh si Bathara Yamadipati. Salin musuh pada saat terjadilah peperangan di antara Yamadipati melawan si Dasakumara pada saat itu. Nah, dan akhirnya diceritakan si Dasakumara tadi setelah ditubruk tadi terjadi peperangan di antara mereka berdua dan selanjutnya pada saat itu Dasakumara tadi berhasil dibunuh oleh Bathara Yamadipati, Dewane Kematian. Jane berhasil dibunuh. Dasakumara berhasil dibunuh. Akan tetapi Mas Bayu pada saat diceritakan ketika dibunuh tadi berhasil mati, lalu dia bisa hidup lagi. Dasakumara tadi bisa hidup lagi. Kesaktiannya seperti itu Mas Bayu. Jadi ketika dibunuh oleh Bathara Yamadipati berkali-kali, ya, Dasakumara itu bisa hidup kembali ya, Mas? Ya, berulang seperti itu Mas Bayu. Tadi dibunuh bisa hidup lagi, dibunuh bisa hidup lagi. Nah, terus apa yang dilakukan Bathara Yamadipati selanjutnya, Mas? Hal tersebut pada saat itu membuat si Bathara Yamadipati tadi bingung, istilahnya giris bisa dikatakan. Lalu memutuskan bersama Kresna tadi untuk terbang menuju negara Slogoimo. Mungkin nantinya di sana dia akan menemukan sebuah jawaban apa yang lelakon yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, sedangkan di negara Slogoimo itu sendiri rajanya bernama Prabu Danuwaseso pada sedang bersama kedua anaknya yang bernama Dewi Danuwati dan yang laki-laki bernama Raden Danu Saputra. Nah, diceritakan pada saat itu banyak sekali para raja dan ksatria yang ingin ngelamar dan menikahi putri raja Dewi Danuwati tersebut. Nah, lalu pada saat itu datanglah si Raden Begasukma. Begasukma tadi datang menghadap sang raja mengatakan bahwasanya dia ingin meminta Dewi Danuwati dan akan dinikahkan dengan Prabu Dasakumara. Lalu bagaimana respon dari Danuwaseso mendengar kabar tersebut? Nah, diceritakan pada saat itu adik dari sang Dewi yang bernama Danu Saputra tadi ceritakan dia tidak memperbolehkan karena dia melihat watak yang kurang bagus dari niat yang kurang bagus dari Raden Begasukma tersebut. Nah, dan juga pada saat itu diceritakan sang Dewi tadi ternyata juga tidak mau dijadikan istri dari Prabu Dasakumara. Nah, di situ Begasukma terus saja memaksa sang Dewi Danuwati. Dia juga mengancam jika tidak diberikan negara Slogoimo akan diserang. Nah, terjadilah peperangan akhirnya di antara si Begasukma melawan si Danu Saputra. Dan Danu Saputra orang kuat seperti menahan emosinya. Nah, terjadilah peperangan di situ. Danu Saputra kewalahan lalu diceritakan dia pergi dari negara tersebut untuk meminta bala bantuan, mencari jago. Nah, sedangkan perjalanan dari Bambang Partokusumo tadi dia bertemu dengan Raden Danu Saputra yang sedang mencari bantuan untuk mengusir musuh dari negara Slogoimo. Dan dia pada saat itu mengatakan kepada si Partokusumo jika si Partokusumo berhasil maka dia berjanji si Partokusumo akan nantinya diberikan hadiah, yaitu kakak perempuannya yaitu Dewi Danuwati. Seperti itu Mas Bayu. Nah, terus apakah Bambang Partokusumo mau membantunya, Mas? Nah, di situ Bambang Partokusumo bersedia membantu. Nah, singkat cerita mereka berdua lalu kembali ke negara Slogoimo tersebut untuk menyerang musuh tadi yang berada di negara Slogoimo. Nah, Bambang Partokusumo diceritakan lalu segera menghadang para prajurit raksasa dari negara
Swargo Bandang pimpinannya Bego Sukmo. Nah, terjadilah peperangan rame di situ. Partokusumo tadi lalu mengeluarkan anak panah Sarotama hingga membuat pasukan Bego Sukmo beserta para prajurit raksasa tadi terpental hancur pergi ketakutan dari negara Slogoimo tersebut. Jadi terkena paribawai panah Sarotama tersebut. Nah, dan akhirnya pada saat itu karena yang berhasil mengusir musuh tadi adalah Partokusumo, sang Dewi Danuwati tadi lalu dinikahkan dengan Bambang Partokusumo, Mas Bayu. Jadi sekarang yang berhasil mendapatkan Dewi Danuwati adalah Bambang Partokusumo ya? Seperti itu, Mas Bayu. Nah, tidak berselang lama pada saat itu datanglah Bima. Bima tadi datang ke negara tersebut menanyakan apakah di negara tersebut ada salah satu dari Pandawa yang bernama Arjuna. Nah, dan orang-orang pada situ mengatakan tidak ada di situ yang bernama Arjuna, namun di tempat tersebut ada orang baru yang bernama Bambang Partokusumo. Nah, di situ diceritakan Bima sudah tanggap, dia hanya tersenyum mendengar kabar bahwasanya Bambang Partokusumo tadi berada di situ. Jadi dia mengetahui bahwa Bambang Partokusumo itu tadi mungkin Arjuna, seperti itu. Dia sudah tenang ya, bahwasanya Arjuna berada di situ. Nah, tiba-tiba setelah itu datanglah si Prabu Kresna beserta si sang Begawan Jayawopo dan juga si Bathara Yamodipati. Nah, mereka datang gugup pada saat itu mengatakan bahwasanya dia ingin menyelamatkan dirinya, melindungi dirinya dari kejaran Prabu Dasakumara yang ngoyak-ngoyak si Prabu Kresna. Nah, Bima pada saat itu diceritakan dia ingin menghadang Dasakumara tadi. Dia ingin melindungi Kresna dan pada saat itu dia menghadang Bego Sukmo, terjadilah peperangan di antara Bima melawan Dasakumara tadi. Terjadilah peperangan di antara mereka, akan tetapi diceritakan si Bima tadi kalah. Bima tadi kalah diceritakan, lalu si Prabu Danuwasesa mengatakan kepada anak mantunya yaitu Bambang Partokusumo tadi untuk melawan raja raksasa tersebut, Mas Bayu. Lalu apakah Bambang Partokusumo bisa mengalahkan Prabu Dasakumara, Mas? Setelah sebelumnya itu belum ada yang bisa mengalahkan. Nah, di situ diceritakan si Bambang Partokusumo lalu maju ke peperangan menghadang si Dasakumara tadi, lalu diceritakan mereka berperang. Diceritakan Dasakumara tadi lalu melepaskan sebuah senjata. Mungkin ada yang mengatakan biasanya di pedalangan melempar tombak seperti itu dan mengenai si Bambang Partokusumo, dan Bambang Partokusumo akhirnya badar menjadi si Arjuna. Jadi sini tadi sudah terbuka bahwasanya Partokusumo adalah si Arjuna. Nah, lalu diceritakan di situ para Pandawa tadi lalu merangkul si Arjuna karena telah ditemukan pada setelah badar diketahui. Nah, akhirnya berpelukan. Nah, selanjutnya karena kewajiban dari Arjuna tadi belum selesai, lalu diceritakan lalu dia bersemedi. Dia lalu bersemedi menggunakan ajian pameling dan memanggil si Anoman. Mungkin bisa dikatakan jika di zaman sekarang menggunakan telepati seperti itu. Nah, akhirnya singkat cerita Anoman pada telah sampai di hadapan para Pandawa. Nah, oleh Kresna diberi tugas untuk mengusir musuh dari negara Swargo Bandang yang dipimpin oleh si Prabu Dasakumara tersebut. Nah, Anoman pun bersedia karena dia mengetahui bahwasanya Dasakumara adalah suksma dari Dasamuka. Nah, lalu dia diceritakan bersedia, lalu Anoman bedol sebuah gunung hingga pada itu membuat si Raja Dasakumara tadi ketakutan dan memilih untuk meminta ampun pergi ke negara Swargo Bandang, kembali ke negaranya. Nah, sedangkan sisa pasukan dari raksasa tersebut berhasil dimusnahkan oleh si Bima, Mas Bayu, seperti itu, anak buah si Prabu Dasakumara. Jadi Dasakumara tadi takutnya hanya kepada satu orang, yaitu si Anoman. Mungkin ketakutannya karena dulu Anoman pernah ngobong negara Alengka pernah diobong oleh si Anoman pada zaman dahulu, Mas Bayu. Nah, mungkin itu dulu, Mas Bayu, yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang lakon Kresna Begal. Mungkin mengapa diambil lakon Kresna Begal, kemungkinan pada saat Kresna tadi terbang tadi berangkat, dia dibegal oleh si Dasakumara dihadang lalu ditubruk tadi loh, Mas Bayu. Terus mungkin Kresna Begal. Nah, seperti itu mungkin dikatakan seperti itu, Mas Bayu. Ya, terima kasih ya Mas Guir. Sama-sama. Tadi nanti bisa lanjut cerita di episode selanjutnya. Ya. Nah, itu tadi pemirsa cerita yang kita bahas kali ini tentang lakon Kresna Begal. Di situ diceritakan tentang Prabu Kresna yang merupakan titis Wisnu, diburu atau dibegal oleh suksma dari Dasamuka yang bernama Prabu Dasakumara. Mudah-mudahan cerita yang kita bahas kali ini bisa menambah pengetahuan kita semuanya tentang pewayangan, khususnya wayang kulit Jawa. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kami selanjutnya hanya di Salam Budaya Nusantara.